Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya membaca berita yang sangat mirip. Remaja usia 17 dan 14 tahun membunuh bocah usia 11 tahun dengan tujuan mengambil organnya untuk dijual. Pelaku mengaku terpengaruh oleh website Yandex yang berisi tentang jual beli organ manusia dengan harga mahal. Mirisnya lagi, tujuan mereka mencari uang banyak karena ingin membangun rumah untuk orang tuanya. Maaf Buya, saya sedih. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk membantu remaja-remaja bermasalah seperti mereka, karena pada dasarnya mereka hanya perlu pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan sekitarnya. Sementara terkadang ada beberapa orang tua yang kaku, tidak bisa mendidik anaknya, namun juga tidak mengizinkan orang lain ikut membantunya, dengan alasan tidak ingin orang lain campur tangan dalam urusan keluarganya. Dan juga bagaimana sebenarnya pola asuh yang seharusnya diterapkan oleh orang tua untuk menghadapi remaja yang bermasalah. Mohon pencerahannya Buya, apa yang harus kami lakukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang di dalam mendidik anak. Yang pertama, Anda jangan sombong. Jangan Anda merasa bisa. Biarpun Anda seorang profesor doktor dalam ilmu pendidikan. Dan memang dibuat semacam itu agar kita nggak sombong. Maka kita perlu minta bantuan orang lain. Sehingga biarpun seorang profesor doktor, anaknya dikirim untuk sekolah, diajari sama orang. Dan lebih dari itu faktor kedekatan kadang susah. Anda pun mungkin punya pengalaman, ngajari anak Anda ngaji nggak bisa. Lebih dulu marah sebelum dia bisa. Karena kedekatan, saking cinta, pengennya cepat pintar begitu. Kalau nggak bisa sedikit langsung marah. Memang kita tidak bisa. Makanya perlunya kita itu tolong menolong. Sadar dulu bahasanya saya tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Dan memang Allah buat semacam itu, hikmahnya biar kita ngerti makna tawau, tolong menolong dan agar tidak sombong. Jadi cara mendidik yang bagus adalah Anda harus berani minta tolong kepada orang yang punya keahlian di bidangnya. Biarpun Anda punya keahlian, hidup Anda tidak hanya dengan anak Anda. Anda punya urusan yang lain. Biarpun ilmu pendidikan pun ternyata bukan untuk mendidik orang saja. Ternyata untuk bekerja, mengajar agar dapat duit untuk biaya anaknya juga. Artinya nggak mungkin full untuk anak-anaknya. Baik, jadi pastikan Anda minta bantuan kepada orang lain. Nah, inilah makna perlunya sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ya kita pilih dong di tempat tersebut yang memang ada pendidikan-pendidikan yang lebih sempurna. Ada pendidikan akhlak, pendidikan agama, dan seterusnya itu. Yang agama nomor 1, akhlak juga. Jadi harus kita pikirkan, itu pola mendidik anak itu hari ini seperti itu. Pokoknya kalau orang ingin menyelesaikan sendiri, saya misalnya punya ilmu nahwu, ilmu sorof, ini. Kalau matematika kali 1 kali masih bisa deh. Tapi nggak mungkin saya ngajari semuanya. Anda nggak bisa. Nggak usah sok deh. Dengan kesombongan enggak. Harus kita. Orang lain yang menolong anak kita. Maka paling tepat adalah pilihkan tempat sekolah yang baik dan benar. Benar di sini maknanya luas. Tentang rambu-rambunya, aturan-aturannya. Semakin peraturannya lebih banyak berarti semakin rapat pagernya gitu. Kalau peraturannya adalah asal-asalan longgar, bisa kebobol anak kita. Nah, peraturan itu sebenarnya akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan tidak akan berat anak-anak. Rambu-rambu gak boleh ini, gak boleh itu dan sebagainya. Maka itu sebenarnya keuntungan kalau tidak boleh. Kadang sesuatu yang dibolehkan menjadi membahayakan. Misalnya ada sebuah pondok atau tempat sekolah membatasi tentang media sosial. Karena itu kadang membahayakan. Baik itu. Jadi kalau Anda mendidik anak-anak Anda jangan seolah-olah bisa menyelesaikan sendiri, Anda harus minta tolong pada orang lain. Dari saat Anda minta tolong harus Anda pastikan di tempat itu adalah harus Anda lihat. Sisi agama, ya nomor 1. Sisi akhlak, bukan hanya sekedar dia tenar, dia terkenal, sohor, favorit. Enggak cukup itu. Favorit bagi kita sesat itu apa? Favorit ternyata akhlak rusak untuk apa? Enggak ada favorit-favoritnya di situ. Harus agama diperhatikan, akhlak diperhatikan. Baru setelah itu pendidikan yang lainnya. Itu diantaranya. Cara mendidik ada, jangan sok didik sendiri. Makanya tadi ada pertanyaannya, ada orang lain ikut campur gak boleh. Duh, gak bisa mendidik anak. Saya serahkan anak-anak kepada ustadz yang mengajarinya. Itu sudah wajar. Umum begitu itu tuh. Cara hidup itu. Bahkan itu cara yang terbaik memang. Kenapa?
kita tidak punya banyak waktu untuk anak-anak kita. Karena kita hidup juga punya ada yang lainnya. Urusan dengan yang lainnya. Urusan cari nafkah, urusan yang lain. Yang ustadz juga berdakwah. Dan seterusnya. Baik. Kemudian, kita harus paham tentang anak-anak kita. Tentang bukan sisi fisik saja. Ini harus kami sering suarakan tentang mengenali anak dari sisi lain. Bukan dari sisi fisiknya sehat atau tidak sehat. Ada sisi mentalnya dia. Psikologi. Ini harus diperhatikan betul. Jadi kalau sudah anak kayak tadi membunuh dan sebagainya, ini sudah ada permasalahan di psikologinya. Mentalnya yang harus dibenahi. Dan itu harus ahlinya yang ngurusi. Akan tapi, berarti ada dua model manusia. Anak yang memang sudah rusak sampai membunuh, sampai dia melakukan hal yang gak benar. Tapi ini kan tidak serta-merta. Ada mukaddimahnya dari apa? Nah ini loh yang harus kita cermati. Rata-rata semua tadi disebutkan dari tontonan video dan sebagainya. Termasuk bejatnya moral akhlak. Sampai mohon maaf seorang kakak menodai adiknya itu gara-gara tontonan. Makanya kita harus waspada di sini. Sampai seorang anak sahabat dengan ibunya karena mentalnya sudah rusak, psikologinya rusak. Mentalnya rusak karena dulu tontonan. Jadi tontonan kekejaman, kekerasan menjadikan dia meniru. Menjadi dia punya karakter-karakter yang ingin membunuh, merusaknya. Tentang urusan syahwat juga menjadikan mentalnya rusak. Mukanya kepala tapi isinya adalah iblis. Sahabat dengan ibunya, bapak sahabat dengan anaknya, sampai nodai anaknya ada dan sebagainya. Ini semua adalah masalah psikologi. Makanya ini salah satu ilmu yang perlu disadari. Tolonglah, pokoknya kalau ada gejala begitu, anak Anda perlu dibawa ke psikolog. Dan tolong Anda ini orang pinter. Bukan setiap anak bawa psikolog itu gila. Sekarang anehnya orang diajak bicara, kita menemukan orang. Sampai pesen, jangan dibawa anak saya ke psikolog. Anak saya maunya gila. Ajib. Anda ini seorang insinyur, kata begitu. Katanya dokter Anda ini, kata berpendidikan. Hanya anaknya dibawa ke psikolog saja ramainya setengah mati. Ini sengaja kami singgung masalah ini apa? Ada orang berpendidikan, anaknya punya masalah psikologi, di saat diajak dibawa ke psikolog katanya, gila, anakku udah gila. Memang anakmu udah gila, ya gila kau. Ini saya sedih banget, karena tidak sembuh-sembuh anaknya. Yang gila bapaknya itu, tidak ngerti kalau anaknya sakit tentang mentalnya itu. Ya sakit mental lu selesaikan. Jadi menyelesaikan dari sini termasuk mohon maaf, termasuk anak mohon maaf yang di nodai apa namanya bahasa lain bahasa sekarang itu apa? Ya, dicabuli lah. Itu pun juga harus dipantau oleh psikolog juga. Supaya tidak masuk ke putus asa, Anda ngerti masa depannya kayak apa, sehingga menjadi anak putus asa pun saya sudah tidak perawan, mending zina terus, bisa saja begitu. Karena dia nggak ngerti. Bahasanya kemuliaan bukan kan urusan keperawanan, macam-macam harus dibantu oleh, dibesarkan. Ini perlu terlibatnya pakar-pakar dalam dunia ini. Dan memang kesusahannya kita tuh menyelesaikan dari sisi ini juga. Seorang ustadz, orang kena was-was, hanya pakai doa-doa saja. Benar doa itu penting. Tapi kalau zaman Nabi kan juga doa iya, tapi usaha yang benar juga ada. Was-was. Itu bukan urusannya bukan kurang doa saja. Dia sudah kena mentalnya, harus masukkan ahlinya dong. Doa memang iya harus dong, sakit paru-paru didoain dok. Pergi ke rumah sakit, ambil doa. Jantung, pergi rumah sakit sambil doa. Was-was, pergi rumah sakit. Udah sakit ke psikolog sambil doa. Jadi maksud saya kita ingin menyadarkan sisi ini. Termasuk dalam menyelesaikan masalah kami dengar bahasanya ada seorang bapak menodai anaknya, diekspos kemana-mana. Anak ini hancur psikologinya nanti. Jadi jangan sampai kita menyelamatkan tapi sambil menghancurkan. Seolah-olah kita menolong menghancurkan dia. Diekspos di berita mana? Lalu bagaimana? Yang penting diselesaikan harus kita pertimbangkan beberapa sisi. Kalau sampai ini terekspos apalagi misalnya sudah di media sosial lihat sampai dia dewasa dia ingat dicari masih ketemu, dia akan merasa malu bahwasanya di kampung yang dulu pernah dicabuli oleh abangnya, oleh adiknya, oleh bapaknya, oleh tetangganya, dia ini orangnya. Dia mau menikah ketakutan dan sebagainya.
Makanya tolonglah kalau Anda ingin amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun harus pertimbangkan sisi ini. Yang zalim ya, yang kurang ajar harus dikasih pelajaran. Tapi sisi lain, karena apa? Kasus semacam ini misalnya, kasus pembunuhan. Ada seorang membunuh bapaknya. Anda jangan hanya memikir pembunuh harus diginikan. Oh enggak. Anak-anaknya ini punya. Anaknya sang bapak yang dibunuh ini harus perhatikan psikologinya. Jangan sampai tubuh menjadi pendendam nanti jadi pembunuh juga. Hati-hati. Jadi kalian harus betul-betul pikirkan masalah ini. Bapaknya dibunuh. Oke, kita amar ma'ruf. Yang membunuh harus kita bunuh. Oke. Akan tapi harus kita perhatikan. Jangan sampai anak yang melihat bapaknya dibunuh tumbuh dengan dendam yang tidak ada hentinya. Memang yang dibunuh sudah mati, yang membunuh sudah mati. Tapi dia tumbuh besar, dia punya anak, dia punya istri, ini kan perlu melibatkan psikolog juga untuk besarkan hatinya dia. Macam-macam ini. Jadi kami berharap bahwasanya kalau ingin menyelesaikan masalah jangan pakai gerudah-geruduk. Tapi harus betul-betul dari sisi sebagai sisi. Ini loh, karena permasalahan kompleks. Makanya ustadz saja nggak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sombong ustadz dengan ada medis dilibatkan, psikolog dilibatkan. Yang lainnya juga dilibatkan. Itu aja untuk menyelesaikan problem. Tapi kaidahnya sama. Ayo kita sama-sama masih harus bersepakat bahwasanya kita rindu untuk sama-sama menolong sesama. Itu loh, rinduan untuk itulah yang menjadikan kita mudah menyelesaikan permasalahan umat. Tapi bukan karena ikut membalas dendam. Membalas dendam. Apakah itu menyelesaikan masalah? Bisa saja terus akan balas-balasan tidak ada ujungnya. Makanya kami mengharap misalnya kayak keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Misalnya ada berita tentang tentang pencabulan, pembunuhan dan sebagainya itu, tolong diperhatikan di berbagai sisi kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk korban itu. Kami menemukan waktu kejadian korban, nggak pernah dibahas tentang anak-anak korban. Mesti anak korban langsung ditangkap, diperhatikan oleh pakarnya, psikolog, dibesarkan hatinya, dididik, dilembutkan hatinya supaya tumbuh dengan normal. Ini salah satu hal yang harus dipikirkan juga. Baik ini, jadi masalah problem ini kompleks, ini masalah psikolog ini. Masalah pembunuhan, kejahatan, kelainan seks, mencabuli anaknya sendiri, saudaranya, semuanya permasalahan psikolog. Biarpun pada dasarnya juga kalau dikembalikan pertanyaan tadi tepat, masalah pendidikan yang salah, iya. Dan itu sebuah dosa, iya. Tapi tidak serta-merta kita langsung mengatakan dosa itu begitu. Tapi sebab-sebabnya harus kita perhatikan. Ini saja insya Allah. Makasih Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan problem. Bahasa lain adalah kita bisa mengambil ikannya tanpa keruh airnya. Kita memangkas benalu tanpa harus pohon-pohon yang sehat ikut ketebang. Kita boleh mengancabut rumputnya, tapi pohon padi yang bagus jangan sampai ikut kepangkas. Itulah cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.